Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman yang mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia, pada pekan ini kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah Bahasa Indonesia secara daring. Tema perkuliahan kita pada pekan ini, dan ini melanjutkan tema perkuliahan pekan lalu, adalah tentang plagiarisme atau plagiasi atau plagiat. Sebelum pembahasan dilanjutkan tentang plagiarisme ini, mohon teman-teman tidak lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya di Robi Ismail channel ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Marilah kita mulai perkuliahan kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kawan-kawan, ini dia tema kita pada pekan ini tentang plagiat atau plagiarisme atau plagiasi. Memang kita ada dalam situasi di mana kita sangat dimudahkan oleh teknologi informasi, sehingga ada kata-kata Mbah Google, Ustadz Google, dan lain-lain yang sembarang. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi informasi juga membawa sisi pragmatisme, sehingga membuat plagiarisme semakin mudah dilakukan oleh para penulis, oleh mahasiswa, dan lain-lain. Saya pernah bilang di suatu kelas kepada mahasiswa, saya bilang sekarang mahasiswa itu bisa nulis satu makalah dalam 1 jam, 2 jam, hebat sekali. Lantas mahasiswa itu bilang, terlalu lama Pak, 2 jam, terlalu lama. Kami 30 menit sudah bisa bikin satu makalah. Nah, itu sebuah bukti empirik bahwa buat makalah 30 menit itu tidak mungkin kalau tidak menyalahgunakan teknologi informasi untuk membuat makalah plagiarisme. Tinggal download, tinggal ganti cover, dan diserahkan ke dosennya. Oleh karena itu, dengan kemajuan teknologi informasi ini dan kita dalam dunia akademik, mohon diingat, plagiarisme itu kan sesuatu yang dilarang. Nanti akan kita lihat evaluasinya. Oleh karena itu, gunakanlah TI atau teknologi informasi secara bijak untuk mensukseskan perkuliahan kita sampai Anda nanti menjadi sarjana, insya Allah. Apa itu plagiarisme, dan teman-teman sebetulnya kemarin sudah mencarinya, hanya ironik juga karena teman-teman saya minta untuk mencari definisi mengapa orang melakukan plagiasi dan bagaimana cara menghindarkannya. Secara langsung atau tidak langsung, kawan-kawan mencari informasi 3 indikator tadi, apa, mengapa, dan bagaimana. Saya lihat di jawabannya hampir semua plagiasi. Mencari informasi apa itu plagiasi, mengapa orang melakukan plagiasi, dan bagaimana kita menghindarkan diri dari plagiarisme, kawan-kawan tidak mencantumkan sumbernya. Jadi sudah melakukan plagiasi itu sendiri. Plagiat atau plagiarisme berasal dari kata plagiat yang berasal dari bahasa Inggris, tentu plagiarism. Sebelumnya ada juga dikenal istilah plagiari. Oke. Kata Inggris ini diderivasi dari kata Latin plagiarius yang berarti penculik anak atau penjiplak. Jadi sewaktu kita melakukan plagiat atau plagiasi atau plagiarisme ini, kita sebetulnya seperti menculik anak,
menculik ide orang tanpa dicantumkan sumbernya, kemudian menjiplaknya. Nah, kata kerjanya dari kata Latin tadi yaitu plagio yang berarti saya mencuri. Oke, jadi sewaktu kita melakukan plagiasi, kawan-kawan kemarin sewaktu mencari 3 informasi itu tentang plagiasi, apa, mengapa, dan bagaimana, teman-teman sebetulnya sudah mencuri itu informasi orang tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiarius sama artinya dengan plagiator dalam bahasa Inggris. So, mudahnya, plagiarism is the act of presenting another's works or ideas as your own. Jadi plagiarisme itu adalah perbuatan yang mempresentasikan karya orang atau ide orang sebagai miliknya sendiri. Kawan-kawan kemarin mencari informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana plagiarisme. Teman-teman tidak mencantumkan sumber. Sewaktu tidak mencantumkan sumber artinya mengklaim apa yang ditulis kemarin adalah milik sendiri, your own. Oke? The act of presenting another works or ideas as your own. Itu gampangannya. Merriam-Webster Online Dictionary mendefinisikan plagiarisme ini dari kata kerja to plagiarize. Yang pertama, to steal or pass off. Mencuri sama mencaplok. The ideas or word of another as one's own. Jelas ya, ide atau kata-kata orang sebagai milik diri sendiri. Yang kedua, to use another production without crediting the source. Nah, jelas kita mencari, menggunakan karya orang tanpa menyebutkan sumbernya. To commit literary theft, mencaplok, mengutip kata per kata. To present as a new or original an idea or product derived from an existing source. Untuk mengklaim, menyatakan ide atau produk karya orang dari sumber yang ada sebagai milik sendiri. Plagiarism is an act of fraud, stealing someone else's work and lying about it afterward. Dosa besar, fraud. Stealing, mencuri someone else's work, karya seseorang, dan berbohong tentang itu setelahnya. Kalau kita menulis dari sebuah sumber tanpa mencantumkan sumbernya, ini dia stealing, kemudian kita berbohong. Oke? Plagiarism is a serious breach of honesty. Tentu plagiarisme dengan pengertian-pengertian tadi adalah berlawanan atau melawan nilai-nilai kejujuran, and it will be not be tolerated to any degree. Tidak boleh ditoleransi dalam tingkatan apapun, walaupun satu paragraf, walaupun 2 kalimat. Kalau itu punya orang, cantumkan saja. Tidak usah malu-malu. Justru itu adalah kejujuran. Plagiarism is an ethical. Plagiarisme itu tidak bermoral, tidak etis, tidak berakhlak bahasa kita. Don't do it. There are serious consequences to plagiarism. Okay, including academic suspension. Banyak hukuman, konsekuensi serius kalau kita melakukan plagiarisme. Termasuk suspension, termasuk skor. Bisa diskor kalau orang melakukan plagiarisme. Receiving or filing grade for the course, bisa menerima pembatalan gelar. And academic probation. Bisa kawan nanti kalau menulis skripsi melakukan plagiasi atau plagiat dan ketahuan setelahnya, maka gelar akademiknya akan dicabut. Academic probation. Oke, ini dia. Nah, plagiarisme yang sering terjadi dan kita mohon hati-hati ini
Satu, copy paste seperti biasa ya, mengambil teks, data atau gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan terhadap sumber secara benar dan lengkap. Maka kemarin kita tanya apakah karya ilmiah teman-teman yang sudah paragrafing itu sudah bertanggung jawab atau belum. Oke. Mengikuti gaya penalaran atau menyajikan struktur tubuh utama gagasan yang diambil dari sumber pihak ketiga sebagai gagasan atau karya sendiri. Bagaimana kita akan dikatakan orang menjadi karya sendiri sewaktu kita tidak mencantumkan sumbernya? Mengambil materi audio visual orang lain dengan materi tes, software, dan kode program tanpa menyebut sumber. Jadi, kalaupun ngambil dari YouTube, dari software, dari sumber-sumber online yang lain, dan itu audio visual, pastikan teman-teman kita semua mencantumkan sumbernya. Memparaphrase harus diparaphrase, tapi walaupun sudah melakukan paraphrase tanpa menyebutkan sumbernya juga sudah masuk kategori mencuri tadi, steal and lie, mencuri dan berbohong. Menggunakan teks yang pernah dituliskan sebelumnya dan menggunakan teks yang mirip dengan teks yang pernah dituliskan sebelumnya. Ini juga hati-hati. Misalnya kita menggunakan paragraf persis punya kita sendiri, persis seperti yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Itu juga auto plagiarisme atau plagiasi terhadap diri sendiri, menggunakan karya kita yang lalu tanpa menyebutkan sumbernya. Kalau memang itu dari kita, ya tulis saja di footnote atau di body note-nya dari kita. Sudah ada sebetulnya aturan hukum tentang plagiat ini atau plagiasi ini. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang hak cipta, terutama bagian keempat tentang ciptaan yang dilindungi pasal 12 dan pasal 13 untuk ilmu pengetahuan seni dan sastra. Silakan dicek di Google. Kemudian Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Oke. Di situ ada definisinya, lingkup dan pelaku, tempat dan waktu, pencegahan, penanggulangan, sanksi, dan pemilihan nama baik. Bagaimana kiat kita menghindari dari plagiat ini? Yang pertama, menguasai masalah sehingga mampu menyusun organisasi tulisan. Jadi pahami masalah, oke. Kemudian bagaimana menyusun dalam struktur tulisan yang baru. Jadi ini harus terampil teknik menulis dan kita sudah melakukannya langkah 1 sampai langkah ke-8 apa langkah ke-9. Kemudian mengutip, memparafrase dan meringkas pemikiran orang lain dengan menuliskan sumbernya. Tuliskan sumbernya, itu kata kuncinya. Oke, kutip, paraphrase, bahasakan sendiri dan ringkas. Oke, menyesuaikan dengan pedoman penulisan yang berlaku. Selanjutnya, kawan-kawan, ini dia teknik praktis menghindari plagiat. Ada 6 teknik praktisnya. Yang pertama, baca teks atau paragraf yang akan kita kutip. Baca dulu dengan baik. Deep reading. Baca dulu. Yang kedua, baru pahami teks tersebut. Pahami dulu apa toh yang dimaksud dengan paragraf ini atau lembar ini apa. Yang ketiga, tangkap pokok pikiran. Apa maksud teks ini? Apa maksud paragraf ini? Kalau belum dapat, baca lagi, pahami lagi, tangkap pokok pikirannya. Yang keempat, tutup buku itu, tutup teks itu, tutup paragraf itu. Gak usah dilihat lagi karena tadi sudah dibaca, dipahami, ditangkap pokok-pokok pikirannya. Sekarang yang keempat, tutup buku itu. Kemudian yang kelima, tulis ulang paragraf itu, paraphrase.
dengan bahasa sendiri. Struktur bahasanya, struktur bahasa sendiri, pokok pikirannya dari teks itu. Yang terakhir, cantumkan sumbernya, buku tersebut atau jurnal tersebut. Bisa pakai footnote, bisa pakai body note, bisa pakai endnote. Jadi itu kiat praktis dari saya juga belajar dari Pak Sabtoni. Baca teks itu, kemudian pahami teks itu, kemudian tangkap, analisis pokok-pokok pikirannya. Yang keempat, tutup teks itu, buku itu atau jurnal itu. Yang kelima, tulis dengan bahasa sendiri tanpa melihat teks itu. Yang keenam, cantumkan sumbernya. Insya Allah kiat praktis ini mohon diingat bisa menghindarkan kita dari kesalahan atau dosa plagiat ini. Berikut ini contoh kutipan yang bukan plagiat. Ini sudah dibahasakan sendiri kan? Berbeda dengan menulis karya populer maupun sastra, kegiatan menulis karya ilmiah memerlukan sejumlah persyaratan sebagaimana terdapat dalam kutipan berikut. Nah, itu tidak plagiat. Sebelum menulis karya tulis ilmiah, terlebih dulu pahami teori-teori ilmiah, konsep ilmiah, prosedur penelitian ilmiah dan berpikir secara ilmiah. Ini penting agar tulisan karya ilmiah itu benar-benar sesuai dengan alur penulisan ilmiah sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh orang yang di dunia pengetahuan. Juroto, 2007. Juroto itu penulis, nama family name penulis. 2007 tahun terbit, 52 sampai 53 halaman. Asumsinya ini sudah dibahasakan sendiri oleh si penulis atau si peneliti. Contoh parafrase bukan plagiat bisa seperti ini juga. Dalam mengikat makna ditulis Mering, itu judul buku. Hernowo, berarti penulisnya. Tahun 2002 terbit buku Mengikat Makna, halaman 234, mengatakan bahwa seseorang tidak akan mampu menulis secara baik apabila tidak mengenali dan berusaha keras menggali materi-materi yang ada di dalam dirinya. Ini contoh bukan plagiat. Oke. Ini juga pakai footnote. Contoh meringkas bukan plagiat. Yang tadi pakai body note ya. Kalau yang ini pakai footnote ini. Nah, ini pakai footnote. Pakai footnote. Yang tadi pakai body note. Karena itu teman-teman, plagiasi adalah pencurian. Karena mencuri tadi kan? Karena pencurian dan berbohong pasti kriminal, crime. Plagiarism is stealing, stealing is crime. Karena itu kalau crime itu berdosa. Kita mencuri dari orang kemudian mengklaimnya sebagai ide sendiri. Itu kawan-kawan harus tanamkan sejak sekarang bahwa kita tidak akan melakukan plagiat terhadap karya orang lain. I will not plagiarize another's work. Demikian kawan-kawan apa yang bisa saya jelaskan tentang plagiarisme atau plagiasi atau plagiat ini. Yang penting setelah Anda tahu, paham, Anda harus menerapkannya dalam perkuliahan atau dunia akademik Anda nanti, baik di makalah, di tugas-tugas lain, terutama di skripsi, agar kawan-kawan tidak melakukan dosa besar akademik yang namanya plagiasi atau plagiarisme atau plagiat ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.